Sekarang kita belajar tentang dimensi. Nah, dimensi di sini ya berbeda dengan dimensi ketika kita bilang seperti ini bioskop 3D gitu ya. Nah, beda. Kalau yang bioskop 3D itu kan merujuk kepada eh, panjang, lebar ya. Kalau dalam bioskop itu ada kedalaman gitu ya. Atau kalau bangunan apa bentuk bangunan 3D gitu ya. Gambar 3D. Kalau gambar 3D artinya yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi gitu ya. Bukan kalau gini 2D ya, kalau yang 3D misalnya gambarnya berbentuk begini gitu. Nah, berbeda ya, bukan dimensi seperti yang gini ya. Dimensi di besaran ini definisinya berbeda sama sekali ya, menunjukkan bagaimana besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya dimensi ini ya berguna ketika kita menurunkan rumus ya atau mengecek apakah suatu besaran ya setara dengan besaran lain atau tidak. Nah, nanti kita bisa lebih pahami di latihan. Nah, besaran ini ya, dimensi ini, sorry, ini untuk besaran pokok ya masing-masing berbeda. Nanti di besaran turunan adalah kombinasinya. Nah, kalau panjang itu kan length ya. Jadi dimensinya dia itu simbolnya gini. Kemudian massa, ya massa itu mass ya. M besar ini ingat kalau dimensi semuanya besar. Kalau kilogram kecil ya. Meter ini kecil ya. Penulisan ini ngaruh ya. Ini harus sesuai ya kecil besarnya. Kemudian waktu itu time. LMT. Kemudian suhu. Suhu itu dia dimensinya theta. Kemudian kuat arus ampere itu I. Ya, kemudian intensitas cahaya itu J. Kemudian jumlah zat itu N. Nah, yang biasa kita akan pakai di pelajaran SMA ini adalah yang LMT ini, gitu ya. Nah, kita coba lihat ini diingat-ingat ya, yang terutama. Nah, kita lanjut misalnya tentukan dimensi dari luas. Nah, itu kita cukup ngelihat dari satuannya. Nah, misalnya kita tambahin di sini ya, kolom keempat. Kalau meter persegi berarti dia L pangkat 2. Gitu. Kalau misalnya meter kubik berarti L pangkat 3. Meter per second kecepatan. Meter itu panjang ya, jadi L dibagi S ini T. Nah, atau karena dia di bawah, T-nya bisa naik, jadinya gini. L kali T pangkat min 1. Gitu. Nah, ini juga massa jenis kilogram per meter kubik. Ya. Kilogram itu apa? Kilogram itu mass. Kemudian meter kubik ini L. Ya, karena dia di bawah per, kalau naik dia menjadi pangkat min 3. Paham ya? Nah, coba kalau yang bawah ini apa kira-kira? Coba misalnya dikerjakan dulu ya, di pause sebentar. Nanti dicocokkan. Oke, nah. Jadi kalau kilogram, berarti apa ini? Kilogram itu adalah massa, ya kan? Kemudian meter itu length. Kemudian per second min 2 gitu ya. Nah, ini kilogram itu mass, kemudian meter itu L kuadrat, kemudian itu T pangkat min 2. Yang ini sama ya, kayak gini, kecuali ini jadi pangkat min 3. Nah, mudah kalau kayak gini ya. Sekarang kita langsung ke latihan. Tentukan dimensi dari tekanan. Nah, tekanan tadi belum ada ya di yang contoh sebelumnya. Nah, tekanan itu seperti yang di video sebelumnya, yang di bagian besaran turunan. Ya, coba bisa diputar lagi kalau lupa. Tekanan itu adalah gaya per luas area. Gitu ya. Nah, gaya ini satuannya apa? Kalau masih lupa juga diturunin, gaya ini
adalah salah satu rumusnya massa kali percepatan, ya, dibagi luas. Nah, satuannya apa? Kalau massa satuannya kilogram, percepatan meter per second kuadrat, ya, meter per second kuadrat. Kemudian A, ini luas adalah meter kuadrat, gitu ya. Nah, kalau kita susun ulang, jadinya kilogram per meternya hilang, sisa 1 di bawah, ya, kuadratnya, secondnya di bawah. Nah, ini berarti kilogram itu adalah M, kemudian M ini adalah L, ini adalah T. Nah, berarti sama dengan M L min 1, jangan lupa kalau ke atas dia jadi min, T min 2. Ini ya, ini adalah dimensi dari tekanan. Jadi kita nggak perlu banyak ngafal rumus ya, yang penting yang dasar-dasarnya. Misalnya nanti ditanya, tentukan dimensi dari energi, gitu. Nah, kita nggak perlu ngafal ininya ya, kita cukup lihat satuannya. Kalau nggak hafal satuannya, dilihat nih, dia diturunkan dari rumus apa aja, gitu ya. Kalau masih lupa lagi percepatan ini ya, misalnya percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu, ya. Ini kan meter per second dibagi second, ya kan? Berarti sama dengan meter per second kuadrat. Nah, ini ya. Memang beberapa rumus itu harus dihafal terus, beberapa itu bisa diturunkan. Nah, kemudian nomor 2. Besaran A bergantung pada besaran B dan C menurut persamaan A sama dengan akar B per C. Jika A memiliki satuan meter per second dan B memiliki satuan newton per meter persegi, besaran fisika apakah C? Kita tulis dulu. A sama dengan akar B per C. Nah, kalau kita hilangkan akarnya, A kuadrat sama dengan B per C. Yang ditanyakan C ya. Nah, kita lanjutkan dulu nih rumusnya. C berarti sama dengan B per A kuadrat. Itu ya. Nah, udah kita masukkan nilainya. Satuannya ya. B memiliki satuan newton per meter persegi. A-nya satuannya meter per second, dikuadratin jangan lupa, gitu ya. Nah, ini sama dengan newton per meter persegi dibagi meter persegi, ya, dibagi second persegi, ya. Bayang ya, masih bisa ngikutin, ini dikuadratin, ini dikuadratin. Nah, ininya kalau dikumpulin semuanya, N secondnya naik ke atas, kemudian di bawahnya meter pangkat 4. Nah, Newton ini apa? Newton ini adalah besaran dari dari gaya, ya, gaya F ya, misalnya. Berarti rumusnya M kali A. Ini masih ada di sini ya. Kilogram, berarti satuannya kilogram meter per second kuadrat. Masukin lagi ke sini ya. Newtonnya adalah kilogram meter per second kuadrat ya. Ini Newtonnya. Kemudian ini yang lanjutannya tadi. Nah, gitu ya. Dengan sering latihan akan mudah kok gini ya. Ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini sisa 3. Jadinya kilogram per meter pangkat 3. Ini satuan apa? Ini adalah dari massa jenis ya. Atau ini rho ya. Rho massa jenis. Ya, itu adalah massa per volume. Ya, jadi besaran apa? Massa jenis jawabannya. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 3. Jika MLT ya sesuai di sini A pangkat B pangkat C adalah formula dimensi dari daya, nilai 5A 2B minus 6C adalah,
Nah, sama ya, daya itu apa? Daya adalah usaha dibagi waktu ya, dimana W sama dengan F kali S ya, dimana F-nya adalah M kali A ya. Jadi kalau kita masukin ke sini ya, W-nya ini adalah F kali S ya, F-nya M kali A, jadinya M A S ya, dibagi T. M ini satuannya kilogram ya kan, A ini meter per second kuadrat, S ini satuannya meter, T satuannya second ya. Berarti kalau kita kumpulin kilogram meter persegi, S-nya pangkat 3 gitu. Nah, ini kalau dibikin bentuk dimensi, kilogram itu M, ininya pangkat 2, kemudian T-nya pangkat min 3 gitu ya. Sekarang ini berarti nilainya A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah min 3. Berarti kalau nilai 5A ditambah 2B minus 6C adalah 5 kali 1 tambah 2 kali 2 kurangin 6 kali min 3. Sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 18 ya, karena minus ke minus sama dengan 27. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 4. Buktikan bahwa besaran energi potensial dan energi kinetik adalah identik ya. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, salah satu kegunaan dari dimensi adalah untuk mengecek apakah suatu besaran setara dengan besaran yang lain. Nah, kita tahu rumus energi potensial adalah massa gravitasi kali ketinggian ya, sementara rumusnya energi kinetik adalah setengah mv kuadrat ya, berbeda sekali ini ya. Nah, sekarang kita lihat ini satuannya apa? Massa itu kilogram, gravitasi itu ya sama dengan percepatan, meter per second kuadrat, H ini ketinggian, dia meter. Nah, sedangkan energi kinetik ya, kalau setengah ini nggak ada ya satuannya karena itu konstanta. Nah, M ini satuannya kilogram, kecepatan meter per second dikuadratin. Ya, berarti kalau ini dikuadratin lagi, ini ya, kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, sementara ini kalau diselesaikan, kilogram meter kali meter per S kuadrat. Ya, ternyata benar, identik gitu ya. Satuannya sama, identik, kalau dibikin dimensinya juga sama.